Selamat datang di Bedah Kasus Ujaran Kebencian di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Homena. Pada Bedah Kasus kali ini, saya ingin mengangkat sebuah kasus yang sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Kasusnya pun sudah selesai, tapi saya pikir menjadikan kasus ini sebagai konten tentu akan memberikan pembelajaran atau setidaknya peringatan bagi kita semua agar dapat berhati-hati dalam bermedia sosial. Kasus ini memang agak sensitif karena sedikit banyak menyinggung persoalan agama. Tapi tentu dalam video ini tidak ada tujuan dari saya untuk menyudutkan salah satu pihak, karena yang dikaji di sini murni dari sudut pandang bahasa. Nah, kasus ini bermula dari sederet postingan foto yang disertai dengan tulisan atau istilah kerennya meme. Ya, meme ini didaringkan di media sosial Instagram oleh salah satu akun. Pada kasus ini setidaknya ada 9 postingan foto yang dipermasalahkan, sehingga masuk ke ranah kepolisian. Ke-9 postingan tersebut memperlihatkan sebuah gambar meme atau gambar lonceng, kemudian terdapat tulisan di bagian atas dan pada bagian bawahnya semuanya terdapat tagar gara-gara lonceng. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tulisan-tulisan yang berada pada bagian atas meme-meme tersebut. Ya, nanti gambarnya akan muncul di layar Anda. Pada gambar 1 terdapat tulisan merusak hubungan baik sesama muslim. Kemudian gambar 2 terdapat sebuah kebijakan menjadi jebakan. Pada gambar ketiga, merugikan pihak secara material ratusan juta. Pada gambar 4, membuat orang menjadi zalim. Ya. Kemudian pada gambar kelima, merubah orang baik menjadi jahat. Gambar 6, niatnya menolong antar umat beragama malah menjadi bencana. Pada gambar 7, membuat kotor hati yang bersih. Pada gambar 8, membuang banyak waktu, tenaga, pikiran. Dan yang terakhir pada gambar 9, merasakan pengalaman hidup bahwa dunia ini panggung sandiwara. Kemudian di tengahnya ada tulisan hukum rimba itu masih ada. Ya. Nah, jika kita mencermati dengan seksama tulisan-tulisan yang terdapat dari gambar 1 hingga gambar yang ke-9, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa tulisan-tulisan tersebut merupakan ungkapan yang memuat informasi bahwa terdapat sebuah keadaan atau situasi yang tidak baik yang diakibatkan oleh sesuatu. Singkatnya, kita mengenal hukum sebab akibat. Dan tulisan yang ada di meme-meme tersebut menyiratkan sebuah akibat. Dan akibat itu tidak baik tentunya. Ya, kalau tidak mungkin kasus ini bisa sampai di meja polisi. Ya, jadi pertanyaan sekarang, apa yang men-trigger atau yang menyebabkan sehingga terciptalah sebuah situasi sebagaimana yang dituliskan atau digambarkan pada ke-9 meme tersebut? Jawabannya masih terdapat pada meme-meme tersebut. Ya, yakni terdapat pada tagar gara-gara lonceng. Ya. Jadi, kalau kita menggabungkan secara kasar tulisan-tulisan yang ada di bagian atas foto tersebut dengan tagar gara-gara lonceng, maka kita akan mendapatkan kalimat-kalimat sebagai berikut. Gara-gara lonceng, hubungan baik sesama muslim rusak. Gara-gara lonceng, sebuah kebijakan menjadi jebakan. Gara-gara lonceng, terdapat pihak yang dirugikan ratusan juta. Gara-gara lonceng, orang menjadi zalim. Gara-gara lonceng, orang baik menjadi jahat. Gara-gara lonceng, niat menolong antar umat beragama menjadi bencana. Gara-gara lonceng, hati yang bersih menjadi kotor. Gara-gara lonceng, banyak waktu, tenaga, dan pikiran terbuang. Gara-gara lonceng, dapat merasakan pengalaman dunia panggung sandiwara. Ya. Pertanyaan sekarang, apa yang salah dari kalimat-kalimat tersebut? Ya. Jika seandainya lonceng dimaknai dalam arti denotatif atau arti sebenarnya, tentu tidak akan ada masalah dengan meme-meme di atas. Misalnya ya,
kalau boleh saya mengada-ada, ya, mengada-ngada atau merekah-rekah sebuah kejadian yang ada di pikiran saya, ya. Misalnya pada kalimat yang pertama, gara-gara lonceng, hubungan baik sesama muslim rusak, ya. Bisa saja mungkin kejadiannya seperti ini. Ada sebuah lonceng yang belum dipasang, diletakkan di jalan. Kemudian, secara tidak sengaja lonceng ini ditabrak oleh seseorang muslim yang sedang berjalan. Dan kemudian orang ini terjatuh ke seorang muslim yang lain, yang kebetulan mungkin sedang membawa makanan misalnya, ya, sehingga makanannya terjatuh atau tertumpah ke badannya. Dan akhirnya kedua muslim ini berselisih paham. Ya. Pada kasus seperti ini mungkin si lonceng dapat disalahkan, ya, mungkin dapat disalahkan. Tetapi saya percaya bahwa kejadian yang digambarkan pada meme tersebut tidak seremeh-temeh kejadian yang saya reka barusan. Ya. Jadi, harus dianggap apakah lonceng tersebut, ya. Jadi seperti ini. Dalam kajian bahasa, kita memahami tanda sebagai sesuatu. Dan tanda ini terbagi atas dua bagian, yakni petanda dan penanda, yang tentunya hadir secara simultan atau bersamaan. Petanda adalah konsep, penanda adalah citra akustis atau citra visual. Ya, misalnya, ketika kita mendengar sebuah kata yang berbunyi Jokowi, atau kita melihat sebuah foto yang menampilkan gambar Joko Widodo, ya, bunyi dan gambar tersebut akan bereferensi pada seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, pada kasus ini, bunyi dan gambar Jokowi merupakan citra akustis atau visual, atau penanda, sedangkan presiden merupakan konsep dari petanda. Ya. Nah, hubungan Jokowi bereferensi pada Presiden Republik Indonesia dapat terjalin karena ada proses interpretasi dari seseorang yang mengenal siapa Jokowi dan tahu siapa Presiden Indonesia. Seandainya bunyi dan gambar Jokowi didengar atau dilihat oleh orang lain atau orang yang tidak mengenal Jokowi, tentu proses interpretasinya tidak akan sampai pada konsep Presiden Indonesia. Nah, metodologi seperti ini dikenal berkat teori semiotika dari Ferdinand de Saussure. Ya. Nah, sekarang mari kita gunakan metode yang sama pada kata lonceng atau gambar lonceng atau bunyi lonceng. Ya. Melihat bentuk, ukuran, dan pola gambar lonceng yang terdapat pada ke-9 meme tersebut, lonceng yang dimaksud sepertinya merupakan lonceng gereja. Ya. Nah, lonceng gereja ini merupakan penanda atau citra bunyi atau citra visual. Sementara petandanya atau konsepnya atau pemahamannya artinya adalah lonceng gereja yang digunakan sebagai sinyal bagi umat Kristiani apabila ada informasi dari gereja yang perlu diberitakan, semisal waktu ibadah, waktu misa, atau kabar duka. Jadi, secara kasar dapat diasumsikan bahwa lonceng yang dimaksudkan adalah orang Kristen, atau setidaknya orang yang selalu berurusan dengan lonceng. Ya, tetapi pada kasus ini saya berasumsi bahwa lonceng merupakan orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena pada salah satu meme sempat disebutkan Muslim, ya. Dan kita tahu bersama bahwa di daerah-daerah tertentu sering terjadi konflik antara umat Kristiani dan umat Muslim, ya. Dan untungnya itu tidak terjadi di tempat kita. Hanya saja ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk memicu kerusuhan, ya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Ya. Nah, dengan demikian, dengan mengasumsikan bahwa lonceng merupakan umat Kristiani, maka tulisan yang terdapat pada meme-meme tersebut dapat menjadi gara-gara orang Kristen, hubungan baik sesama Muslim rusak. Gara-gara orang Kristen, semua kebijakan menjadi jebakan. Gara-gara orang Kristen, terdapat pihak yang dirugikan ratusan juta. Gara-gara orang Kristen, orang menjadi zalim. Gara-gara orang Kristen, orang baik menjadi jahat. Gara-gara orang Kristen, niat menolong antar umat beragama menjadi bencana.
Gara-gara orang Kristen, hati yang bersih menjadi kotor. Gara-gara orang Kristen, banyak waktu, tenaga, dan pikiran terbuang. Gara-gara orang Kristen, dapat merasakan pengalaman dunia sebagai panggung sandiwara. Nah, kira-kira seperti itulah makna yang akhirnya terbentuk di pikiran masyarakat yang membaca postingan tersebut. Sehingga orang yang memposting meme-meme tersebut dipolisikan. Tetapi yang pasti dan yang terpenting, kasus ini sudah diselesaikan secara damai. Kenapa? Karena bukannya seperti itu jalan hidup yang paling enak, ya. Hidup dalam kedamaian, ya. Berdamai dengan orang lain dan terutama berdamai dengan diri sendiri. Lantas, apa yang dapat kita pelajari dari kasus-kasus seperti ini? Pertama, pergunakan media sosial dengan bijak. Jangan memposting sesuatu yang memancing kerusuhan, apalagi berhubungan dengan SARA. Dan yang kedua, dan yang terpenting adalah seperti apapun yang Anda baca dalam media sosial, usahakan untuk tidak terpancing, agar tidak terjerumus pada masalah-masalah yang dapat membuang energi kita secara percuma. Ya, setidaknya itulah tindakan yang akan saya lakukan jika diperhadapkan pada situasi yang demikian. Ya, baik. Kira-kira seperti itu video bedah kasus kali ini. Lebih dan kurangnya saya berharap video ini dapat bermanfaat. Ya, apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk masukan, kritikan, dan koreksi. Stefania Fumena di sini, dan kita berjumpa lagi pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.